Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang harta warisan anak yang masih di dalam kandungan. Dalam hukum Islam, bayi yang dalam kandungan ibunya jika muaris meninggal, maka termasuk ahli waris yang berhak menerima bagian warisan sama seperti ahli waris yang lain. Jadi apabila ada bayi di dalam kandungan ya yang belum lahir, maka sesungguhnya dia juga mempunyai hak bagian waris ya ketika ayahnya meninggal ya. Muaris meninggal di sini maksudnya ayahnya ya. Ayahnya meninggal. Namun karena masih dalam kandungan, keadaannya belum dapat dipastikan ya. Apakah dia nanti lahir dalam keadaan hidup atau mati? Kemudian bagaimana pula jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Meskipun sekarang sudah teknologi sudah berkembang pesat ya, bisa di USG, bisa diketahui jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Maka sesungguhnya kita juga belum bisa memastikan tadi ya, hidup ketika lahir itu akan hidup atau mati bayi yang dalam kandungan tersebut. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa bayi dalam kandungan yang dapat menerima hak warisnya itu apabila nanti ketika lahir dalam keadaan hidup ya. Salah satu indikasinya apa? Ya, ketika lahir adalah berteriak atau menangis ya. Ketika dia lahir kemudian dia berteriak atau menangis, itu berarti dia indikasinya adalah hidup ya, dalam keadaan hidup. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza istahallal mauludu urritha" ya. Apabila bayi yang dilahirkan itu berteriak, maka ia diberi bagian warisan ya. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa bayi berhak menerima warisnya apabila dia sudah lahir dan hidup. Nah, sudah lahir dan hidup apabila kita merujuk dari hadis tersebut ya. Tetapi ya, ini menimbulkan persoalan. Persoalannya bagaimana? Ya, apabila ahli waris yang lain menghendaki harta peninggalan segera dibagi ya, ahli waris ingin segera dibagi harta warisannya. Kalau menunggu lahir terlalu lama. Lagi pula apabila segera dibagi belum tentu diketahui lahir normal ya, normal itu atau khunsa muskil ya, normal dalam keadaan hidup, atau jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, atau khunsa muskil. Oleh karenanya perlu beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Apa saja yang perlu dipertimbangkan ya? Di sini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah ya, apabila ahli waris ingin segera dibagi tanpa menunggu kelahiran bayi, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah mengetahui batas minimal 6 bulan ya. Batas minimal usia kandungan 6 bulan. Nah, ini minimalnya batasan mulai kapan sampai kapan nanti kita jelaskan. Dan maksimal usia bayi itu 1 sampai 4 tahun. Mengapa 1 sampai 4 tahun nanti kita jelaskan. Kemudian memberi bagian yang paling menguntungkan dari perkiraan kelamin atau akan lahir kembar atau tunggal ya. Nanti berarti kita akan menghitung bagian waris untuk bayi yang dalam kandungan itu, memperkirakan, coba kita kira-kirakan misalkan dia nanti berjenis kelamin laki-laki misalkan, atau berjenis kelamin perempuan, atau kembar perempuan, atau kembar laki-laki, atau kembar laki-laki perempuan gitu. Itu beberapa perkiraan ya untuk kelamin bayi yang akan lahir nanti. Kemudian ini penjelasan tentang batas minimal ya, batas minimal usia bayi dalam kandungan. Bahwa para ulama sepakat ya, batas minimal usia bayi itu adalah 6 bulan dihitung. Nah, ini yang perlu ditekankan adalah dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan ya. Misalkan begini, ada seseorang menikah ya, A dan B menikah misalkan begitu. Kemudian tak lama kemudian si suami ya
itu meninggal ya. Nah, sedangkan usia kandungan, misalkan usia pernikahan dia baru 4 bulan ya misalkan. Tetapi usia kandungannya 6 bulan. Nah, ini bagaimana? Apakah mungkin usia usia pernikahannya baru 4 bulan kok usia kandungannya sudah 6 bulan. Nah, ini batas minimal yang seperti ini yang harus diperhatikan. Berarti kalau contohnya begitu bagaimana? Berarti kemungkinan itu bukan bayi dari si suami, mungkin eh, mungkin apa namanya, mengandungnya sebelum terjadinya akad nikah. Nah, kalau seperti ini maka tidak ada hubungan ya, misalkan tadi contoh yang saya jelaskan, maka tidak ada hubungan kekerabatan atau tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya karena eh, dia mengandung di luar akad nikah ya, atau sebelum akad nikah berlangsung ya. Nah, mengapa 6 bulan ya? Hal ini didasarkan oleh Quran surat Al-Ahqaf ya ayat 15 dan Quran surat Luqman ayat 14 ya. Ulama sepakat bahwa ayat yang pertama ini menunjukkan tentang tenggang waktu mengandung dan menyapih ya. Tenggang waktu mengandung dan menyapih itu 30 bulan. Sedangkan ayat yang kedua ya menunjukkan bahwa menyapih setelah bayi disusui secara sempurna itu 24 bulan. Artinya bayi itu membutuhkan waktu sekurang-kurangnya adalah 6 bulan. Ya. Dalam surat Al-Ahqaf itu ayat 15 wahamluhu wa fisaluhu 30 syahron ya. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Nah, surat Al-Ahqaf ya ayat 15 hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jadi, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun atau 24 bulan. Dari kedua ayat ini, ulama sepakat bahwa sesungguhnya dari keterangan dua ayat tersebut bahwa usia minimal bayi adalah 6 bulan begitu ya. Nah, oleh sebab itu ya, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan dari akad nikahnya, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya, hanya bisa dinasabkan kepada ibunya ya, tadi yang seperti yang saya contohkan di awal tadi ya. Namun ada yang berpendapat juga minimal usia bayi dalam kandungan adalah 9 bulan ya, atau 9 bulan komariah ya, atau 270 hari. Seperti pendapatnya Ibnu Al-Humam dan sebagian ulama Hambali. Dan hal ini juga diadopsi ya di kitab undang-undang warisan Mesir ya. Kemudian apabila kita melihat hukum adat di Indonesia, terutama daerah yang tidak banyak dipengaruhi dengan hukum Islam, ini tidak mempermasalahkan ya. Kalau ada beberapa hukum adat itu tidak mempermasalahkan usia kandungan. Pokoknya yang terpenting sepanjang anak itu lahir dalam ikatan perkawinan, maksudnya bapak ibu biologisnya itu dalam ikatan perkawinan ya, maka status anak itu sah gitu ya. Itu hukum adat di Indonesia seperti itu. Nah, berbeda dengan hukum Islam atau fikih tentang, apalagi kita fokusin di fikih mawaris, maka ini menjadi persoalan tersendiri ya. Jadi harus kita perhitungkan batas minimal atau ya batas minimal usia kandungan bayi yang dimana dihitung mulai dari akad nikahnya ya, akad nikah bapak atau ibunya, bapak dan ibunya. Nah, mengenai batas maksimal ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Batasan ini dihitung dari putusnya perkawinan sampai dengan kelahiran anak ya. Usaha untuk mengetahui batas maksimal usia bayi dalam kandungan dimaksud untuk
menentukan nasabnya kepada siapa akan dihubungan kekerabatannya. Misalkan begini, ada suami istri A dan B itu sudah cerai ya, gitu. Misalkan sudah cerai. Nah, setelah perceraian itu tiba-tiba si perempuan dalam waktu yang panjang, misalkan dalam waktu setahun atau 2 tahun, itu tiba-tiba hamil gitu ya. Tiba-tiba hamil. Dan dalam kehamilannya itu, dalam masa-masa kehamilan berapa bulan, ternyata mantan suaminya itu meninggal gitu ya. Nah, bayi dalam kandungan istrinya yang sudah pisah 1 tahun itu berhak nggak mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal ini, yang sudah pisah dengan ibunya ya. Nah, kalau menurut beberapa pendapat ulama, ini masih ini masih masuk ini, karena begini, menurut penelitian hasil ijtihad para ulama terdahulu ya, itu benih calon bayi yang berada di perut perut ibu itu bisa bertahan sampai 1 tahun ya. Misalkan kok istri sudah berpisah dari suaminya dari 1 tahun, kok kemudian tiba-tiba hamil ya, tanpa berhubungan dengan orang lain, maksudnya menikah atau berhubungan badan dengan orang lain, kok tiba-tiba hamil. Nah, kemungkinan benih ini benih dari suami yang terdahulu gitu ya, yang sudah pisah itu. Ini hasil ijtihad para ulama terdahulu ya. Nah, lamanya benih itu bisa 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan 5 tahun. Namun ya, dalam keadaan yang sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tanpa mengesampingkan hasil ijtihad para ulama, kita mendapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang sekarang dengan ilmu kedokteran, dengan USG, dengan tes DNA untuk menentukan status bayi dalam kandungan tersebut ya. Mungkin saja ya, mungkin sudah tidak relevan lagi hasil ijtihad ulama yang mengenai maksimal kandungan bayi dalam kandungan itu. Mungkin bisa kita tes DNA ya, untuk menentukan benar-benar apakah status anak itu merupakan anak dari mantan suaminya yang terdahulu atau tidak. Nah, itu bisa kita manfaatkan teknologi yang sekarang ini ya, tanpa mengesampingkan hasil ijtihad para ulama terdahulu. Begitu ya. Kemudian dalam hal pembagian ya, selanjutnya untuk menentukan berapa bagian warisan yang diperoleh bayi di dalam kandungan, karena masih belum jelasnya kelaminnya, cara untuk memberi bagian yang bayi yang masih dalam kandungan itu, caranya adalah memberi bagian yang lebih menguntungkan bagi bayi ya, dari perkiraan jenis kelamin bayi ya, apa itu perempuan, apa itu laki. Jadi dihitung, jika bayinya laki-laki berapa bagiannya, jika bayinya perempuan berapa bagiannya ya, tunggal atau kembar laki-laki, apa kembar perempuan, atau kembar laki-laki dan perempuan. Nah, namun ya, kebiasaannya adalah umumnya bayi lahir itu adalah tunggal ya, atau ya kalau nggak laki-laki ya perempuan, sehingga cukup saja diperkirakan. Jadi kita membuat perkiraannya cukup satu saja ya, bayi laki-laki atau perempuan. Maksudnya dari segi tunggal atau kembarnya kita memperkirakan yang tunggalnya saja, baik laki-laki atau perempuan. Tidak perlu memperkirakan kembar laki-laki perempuan, atau kembar perempuan atau kembar laki perempuan. Karena ya itu tadi ya, karena kebiasaannya ya hanya tunggal gitu ya. Nah, pemberian bagian yang lebih menguntungkan dari dua perkiraan dimaksudkan agar apabila bayi yang lahir meleset dari perkiraan semula, maka bagian warisannya yang disediakan tetap mencukupi ya. Nanti dalam hal membagi warisan ya, untuk bayi dalam kandungan itu tadi kita memperkirakan bayi tunggal laki-laki atau perempuan. Kemudian dari kedua perkiraan perhitungan itu dicari mana yang lebih menguntungkan ya.
dia sebagai laki-laki atau dia sebagai perempuan gitu ya. Nah, kalau yang lebih menguntungkan salah satunya maka itulah hitungan yang digunakan untuk pembagian warisan. Karena kalau meleset ya tetap mencukupi untuk bagian bayinya. Kalau toh dia kelebihan bisa dibagikan kepada ahli waris lainnya ya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini saya mencontohkan, ini contoh ya. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari ibu, bapak, istri yang sedang hamil. Harta warisannya 96 juta. Bagian masing-masing ahli waris termasuk bayi dalam kandungan adalah berapa? Ya, bayi dalam kandungan. Nah, ini misalnya kita memperkirakan, jadi kita nanti akan menghitung dua perkiraan sebagai perempuan tunggal dan laki-laki tunggal gitu ya. Nah, kita menghitung dulu perkiraan sebagai perempuan tunggal ya. Ibu bagiannya 1/6 karena ada anak ya. Bapak bagiannya 1/6 plus asobah karena anaknya hanya perempuan saja. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak ya. Kemudian anak perempuan mendapatkan setengah ya. Kemudian ibu 4 bagian. Terus kita cari asal masalahnya dari 6, 8 dan 2. Asal masalah itu bisa kita cari dari KPK ya, asal masalah yaitu 24. 6, 8, 2, angka yang terkecil yang bisa dibagi 6, 8 dan 2 adalah 24. 24 1/6 dari 24 adalah 4, 1/6 dari 24 adalah 4 karena dia plus asobah. Ini sisanya 1, maka ditambahkan di sini berarti Bapak dapat 5 bagian ya. Kemudian istri mendapatkan 3 karena 1/8-nya 24 adalah 3, anak perempuan mendapatkan setengahnya 24 adalah 12. Nah, hartanya di 96 juta dibagi asal masalahnya 24 berarti masing-masing bagian adalah 4 juta. 4 juta dikalikan 4 16, kalikan 5 20, kalikan 3 12, kalikan 12 adalah 48 juta. Nah, ini adalah bagian masing-masing dari ahli waris apabila perkiraan perempuan tunggal ya. Ketika bayi yang dalam kandungan diperkirakan adalah perempuan, yaitu bagiannya adalah 48 juta. Bagaimana ketika kita memperkirakan bayi itu laki-laki tunggal, maka bagian ibu 1/6, bagian bapak adalah 1/6 karena ada anak laki-laki, kemudian istri 1/8 karena ada anak. Nah, laki-laki bagiannya adalah asobah atau sisa. Kemudian asal masalahnya 24, bagiannya ibu 4, bagian bapak 4, bagian istri 3, bagian anak laki-laki sisanya yaitu 13. 16 juta, 12 juta, 52 juta. Nah, dari perkiraan antara perempuan yang 48 juta dan perkiraan bayi yang laki-laki 52 juta, mana yang lebih menguntungkan bagi bayi ya, atau bagi bayi yang dalam kandungan, yaitu diperkirakan yang anak laki-laki. Oleh sebab itu, perhitungan inilah yang dijadikan acuan untuk membagi harta warisan. Ketika memang ahli waris yang lain tidak sabar menunggu kelahiran bayi yang dalam kandungan tersebut gitu ya. Nah, dari dua perkiraan tersebut, ini kesimpulannya ya. Dari dua perkiraan tersebut dapat diketahui bahwa bagian yang lebih menguntungkan untuk bayi dalam kandungan adalah perkiraan laki-laki yaitu 52 juta. Inilah bagian yang disediakan untuk bayi ya. Apabila ternyata bayinya nanti lahir perempuan, ya nggak masalah, maka berarti nanti sisa 4 jutanya akan menjadi hak bapak, karena hak bapak tadi kan 1/6 plus asobah, nanti 4 jutanya diberikan ke bapak gitu ya. Itulah ketentuan yang berlaku. Ya mungkin cukup sekian ya, materi yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman membaca buku referensi yang lebih komprehensif lagi untuk sebagai perbandingan bahan bacaan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.